Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya kembali tertarik untuk memperbincangkan pemikiran-pemikiran yang keluar dari sosok seorang Rocky Gerung yang kita kenal sebagai sosok seorang ahli filsafat, tapi bagi saya dia bisa juga mendapatkan sebutan sebagai seorang pemikir karena sepanjang yang saya tahu dia memang sangat mendewakan masalah otak ya, pemikiran atau khususnya otak kiri yang berkaitan dengan masalah logika. Kemudian juga kaitannya dengan masalah etika ya, yang erat kaitannya dengan otak kanan. Jadi antara otak kiri dan otak kanan ini sebenarnya memang bagusnya itu seimbang ya, sehingga antara logika untuk berpikir yang berkaitan dengan otak kiri, kemudian etika yang berkaitan dengan fungsi otak kanan yang berkaitan dengan soal emosi, kemudian soal etik dan sebagainya. Namun tampaknya Rocky Gerung ini saya anggap tidak konsisten alias pelin-pelan, karena pada saat menyampaikan keterangan sebagai saksi ahli di kasus penodaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri dan Sugi Nur, dia hampir sama sekali tidak membicarakan pentingnya soal etik ya. Bahkan pendidikan budi pekerti, keteladanan dari orang tua kepada yang muda itu diabaikan. Namun pada saat dia hadir dalam sebuah majelis ma'iyah yang digagas oleh Cak Nun alias MH Ainun Najib, dia bicara soal kepemimpinan dan salah satu diantaranya adalah membicarakan soal etika. Untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu pemikiran-pemikiran Rocky Gerung yang disampaikan dalam sebuah acara ma'iyah Cak Nun. Iya, menarik ya. Jadi saya sendiri sepakat ya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh seorang Rocky Gerung tadi bahwa emosional. Seorang pemimpin memang harus memiliki modal etikabilitas ya. Jadi harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika sehingga dia bisa menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara utuh, secara paripurna sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian modal dasar yang kedua adalah soal intelektabilitas atau sering kita sebut dalam bahasa umum adalah intelektualitas. Saya pikir ini memang betul ya. Jadi seorang pemimpin memang harus memiliki intelektual yang bagus sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apabila itu dipadukan dengan yang pertama ya, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah yang berkaitan dengan soal intelektualitas, kemudian dikonvergensikan dengan etikabilitas tadi, soal etik yang berkaitan dengan pantas atau tidak pantas. Paling tidak dia sudah memiliki modal dasar untuk menjadi seorang pemimpin yang bagus. Dan yang ketiga tadi kata Rocky Gerung adalah soal elektabilitas, soal keberterimaan di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, jadi ketiga modal dasar itu yang penting untuk dijadikan sebagai pegangan dan saya sepakat. Hanya saja saya menyayangkan memang Rocky Gerung ini menurut saya seorang pemikir, tetapi dia lebih banyak mendayagunakan otak kiri yang berkaitan dengan soal logika. Dan dia seringkali mengabaikan otak kanan yang berkaitan dengan soal emosional, ya, perasaan, kemudian juga berkaitan dengan soal etik itu berada di wilayah otak kanan. Ini seringkali dia lebih banyak mendewakan soal intelektualitas ketimbang etikabilitas. Meskipun demikian, saya sangat menghargai sosok seorang Rocky Gerung yang pemikiran-pemikirannya memang seringkali out of the box ya, jadi di luar common sense yang seringkali muncul pemikiran-pemikiran di luar dugaan dari sosok seorang Rocky Gerung.
Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.